Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama kita ini adalah berdoa, dan bahkan doa itu sendiri juga merupakan bahagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala membuka kesempatan pada hambanya untuk berdoa kepadanya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan garansi, ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan memperkenankan doamu. Ini adalah garansi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa terbuka peluang bagi orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan doanya. Artinya ini mendorong kita agar serius di dalam berdoa. Dan tentunya hajat-hajat yang baik yang kita miliki, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa memberikan kita kemudahan untuk meraih apa yang kita inginkan. Tentunya keinginan-keinginan yang baik dan keinginan yang positif. Nah, ini adalah kesempatan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tema kita ataupun judul kita pada hari ini adalah terkait tentang kiat-kiat agar doa bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sampaikan bahwa Allah berjanji akan mengabulkan doa para hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Namun demikian, sebelum kita melihat poin-poin kiat yang akan bisa membuka peluang terkabulkannya doa seseorang, pada kesempatan yang terbatas ini menarik untuk kita menyimak sebuah kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa kata Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang berpenampilan sudah barangkali agak sedikit kumal karena jauhnya perjalanan yang dia tempuh. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Rabb, ya. Dia meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mat'amuhu haramun, sementara apa yang dia makan haram ataupun terdapat unsur keharaman di dalamnya. Wa masrabuhu haramun, apa yang dia minum terkandung hal-hal yang haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaian yang dia pakai adalah bersumber dari yang haram. Wa ghuddiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Maka kata Rasulullah SAW, ya bagaimana doanya akan bisa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita berbicara kiat agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama itu adalah membersihkan diri kita dari seluruh hal-hal yang kemungkinan ada unsur haram di dalamnya. Apakah makanan kita, minuman kita, ataupun pakaian yang kita pakai. Ini yang utama. Jadi memastikan apa yang ada pada diri kita ini tidak bersumber dari sesuatu yang haram. Maka insya Allah kalau itu sudah kita bersihkan dari hal-hal yang haram, insya Allah Allah akan memperkenankan doa yang kita pintakan kepadanya. Jadi ini yang pertama. Apa kiat agar doa dikabulkan oleh Allah? Hilangkan pada diri kita seluruh hal-hal yang ada unsur keharamannya. Kemudian yang kedua, kiat agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memilih situasi ataupun keadaan yang tepat untuk berdoa. Dan di dalam hadis-hadis Rasulullah sudah dijelaskan, ya, sudah dijelaskan tempat-tempat ataupun waktu-waktu yang terbuka peluang untuk terkabulkannya doa seseorang. Dan salah satunya adalah ketika kita berpuasa. Kata Rasulullah SAW, ada 3 doa yang tidak tertolak. Satu diantaranya adalah, termasuk puasa ataupun doa orang yang berpuasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, as-shaimu hatta yuftira, orang berpuasa sampai dia berbuka. Maka momentum ibadah puasa, di saat kita melaksanakan ibadah puasa ini, terbuka peluang bagi kita untuk dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat,
yang pertama tadi jauh lebih penting, ya. Dan sudah dijelaskan dalam hadis banyak waktu-waktu untuk berpeluang terkabulkannya doa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tetapi yang paling pokok adalah poin yang pertama yang seperti yang kami sampaikan tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.